Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya, karena memang banyak permintaan dari netizen ya dalam komentar-komentar itu terkait dengan penolakan ya Ustadz Bas Salamah ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita bahwa siapakah sih, kenapa kok ditolak, kan begitu logika-logika kita begitu. Ada salah satu berita dari Demokrasi mengatakan begini. Peringatan keras anggota Banser ya soal ceramah UKB di Masjid Al-Jabar ya mau diganti atau mau diramikan. Inilah yang menjadi catatan penting karena dianggap sebagai yang menantang terhadap NKRI dan bahkan menjelek-jelekan terkait dengan Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah, terkait dengan NU itu sendiri begitu kan ya. Inilah yang kemudian tidak sesuai dengan itu, akhirnya banyak yang mengomentari hal seperti itu. Coba Bang menganalisis tentang hal itu. Oke lah, saya coba analisis begitu kan ya. Siapa sebenarnya di balik ini semua begitu kan ya. Siapa yang salah, tentu ini menjadi catatan penting. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Peringatan keras anggota Banser soal ceramah OKB di Masjid Al-Jabar, mau diganti atau mau diremehkan. Ini Masjid Al-Jabar undang Khalid Baslama ya. Kang Email ada yang mengatakan sehat. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya, itu pada tanggal 18 Maret gitu. Ramein aja, kalau kalian nggak takut azab Allah, silahkan di luar Masjid Banser bikin tandingan, adakan panggungan dangdutan. Wah, eman lo siapa sor? Ini banyak sekali ya, ada pro dan ada kontra. Tetapi kami memberikan stimulasi begini. Ketika seseorang itu punya rekam jejak yang memang tidak sesuai dengan NKRI, terus kemudian afiliasi terhadap apapun begitu kan, itu semestinya memberikan peringatan ya, bukan suatu penolakan begitu kan. Tetapi kalau penolakan itu seolah-olah dia puncak tertinggi dari penolakan itu begitu kan. Ya, semua kita melalui musyawarah itu begitu kan. Jangan hanya mengedepankan ya emosional itu sendiri begitu. Artinya musyawarah itu terlebih dahulu. Dia pantas nggak diundangkan, seperti itu logika-logika kita begitu kan. Ya, walaupun ada orang berspekulasi di luar sana ada pro dan ada kontra, tetapi melihat situasi hari ini dan perkembangan hari ini, saya kira dari cuitan dari Ustadz Basalamah di Facebooknya kalau nggak salah sudah dihapus begitu, berarti itu sudah batal begitu kan. Saya menganggap seperti itu begitu. Apakah masalah kok sampai begitu, ramein aja, bikin malu sesama muslim kayak gitu. Kumpulan ya banyak sekali ya, 2024 ya. Banyak sekali ada pro dan ada kritikan di sini begitu kan ya, ada pro dan ada kontra. Tetapi yang saya lihat tadi bahwa perkembangan hari ini tuh perkembangan di mana kita harus menghargai satu sama lain begitu. Katanya toleransi kita besar begitu kan. Ya, ngapain kita harus membuka pengajian tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu begitu kan. Setidaknya kita memberikan musyawarah itu bukan hanya dalam bentuk publik begitu, tapi temui Kang Email, temui dengan takmir masjid di situ melalui musyawarah begitu. Ada kendala apa begitu kan. Orang akan berinjustice di luar sana, wah ini pemburuan pengajian, wah ini itu dan sebagainya begitu, biar tidak muncul spekulasi seperti itu begitu kan ya, biar tidak terkesan satu sisi dianggap sebagai orang-orang yang menolak terhadap pengajian, terus kemudian kenapa kok ditolak, kan begitu logika kita begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang kemudian muncul spekulasi lagi begitu kan, sampai akhirnya begitu sampai muncul spekulasi begitu. Saya punya daftar di mana orang-orang yang sering dibubarkan di pengajian oleh oleh ormas begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa dalam bentuk apa, kan begitu logika-logika kita begitu. Apa yang mau ditolak begitu kan? Kenapa kok mau ceramah kok ditolak begitu kan, begitu logika-logika kita begitu kan. Ini email selalu memposisikan senetral mungkin ya. Menurut gue juga nggak ada yang salah selama ini ceramahnya tidak menjelek-jelekan rezim yang memang udah jelek ya, tidak melawan rezim atau tidak mengangkat senjata. Lagi pula tinggal ambil isi ceramah yang sesuai isi hatilah, jangan ditelan bulat-bulat ini. Banyak sekali begitu lah. Pada akhirnya saya katakan begini, ya kalau memang tidak sesuai dengan itu ya ngapain kita harus mengambil itu begitu kan. Tetapi perlu diingat dalam kondisi itu bahwa
apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Wah, walaupun ada pemurnian Islam dan sebagainya, tapi dengan logika-logika seperti inilah yang kemudian ya bertolak belakang dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri begitu. Artinya inilah yang menjadi catatan cikal bakal bahwa apakah harus ditolak seperti ini? Bukankah harus melalui musyawarah terlebih dahulu biar tidak terkesan ke publik begitu kan ya? Karena memang pada hakikatnya itulah ya orang-orang di situ banyak yang kemudian berspekulasi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, peringatan keras anggota Banser soal ceramah OKB di Masjid Al-Jabar mau diganti ama atau mau diremehkan. Ini banyak sekali begitu ya. Dikutip dari Demokrasi ya, Masjid Al-Jabar harus segera mengganti penceramah Ustadz Khalid Baslama karena ajaran Wahabi dan tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pak Ridwan Kamil penceramah mau diganti atau mau diramekan? Yakut Khalil Kaumas ya, Nuruz Zaman ya, Mahfud MD, kata anggota Banser Gus Afan Aliat. Bahkan ya Gus Al-Fayad ya kepada Ridwan Kamil mengatakan seperti itu begitu. Lantas bagaimana respon Ridwan Kamil ya? Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jabar UU Razuhul Ulum mengatakan Masjid Al-Jabar adalah masjid milik seluruh umat Islam. Hal itu bukan karena masjid tersebut dibangun APBD tapi memang kepunyaan umat. Oleh karena itu silakan mempergunakan sepanjang untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa negara. Artinya untuk membangun kesadaran dan ketakwaan rasa nasionalisme kebangsaan silakan. Toh agama juga seperti itu, ujar UU pada wartawan. Nah, itu artinya memberikan kebebasan kepada siapapun selama dia masih berasas Pancasila, selama masih membangun bangsa dan negara, itu adalah kebebasan bagi mereka. Ya, bagi mereka tidak menjadi masalah begitu kan. Ngapain kita harus menghalang-halangi orang yang berdakwah? Yang penting tidak menyebarkan hal-hal yang isu radikalisme dan terorisme begitu kan. Ya sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu diingat catatan demokrasi kita kalau itu tidak bertentangan dengan budaya bangsa kita, tidak merah putih, ya itu seharusnya kita tolak begitu kan. Tetapi kalau memang masih menyebarkan agama Islam, ya silakan, monggo, tidak menjadi perbedaan bagi kita begitu kan. Kalau memang dituduh si A, si B dan si C kan masih belum ada klarifikasi terkait dengan itu begitu. UU menilai ya sepanjang tidak membawa kemudaratan dan tidak bertentangan dengan dasar negara serta tidak membuat perpecahan, pihaknya memperbolehkan Masjid Al-Jabar digunakan. Kalau tidak membuat perpecahan, sah-sah aja, tidak masalah Masjid Al-Jabar digunakan. Tetapi kata dia, kalau memang menganggap ormas Islam memecah ya belah umat Islam, tak rela. Sekalipun mengaku sebagai ormas Islam ya, umat Islam kalau ceramah hanya untuk memecah belah umat, saya tidak rela, karena masjid itu bukan masjid diror ya, dibuat hanya untuk memecah belah umat. Al-Jabar bukan masjid diror, papalnya. Benar juga begitu kan ya. Jadi kata dia, kalau mau orang berceramah ujung-ujungnya menjadi polemik, maka ia berharap tidak boleh dipakai oleh siapapun. Sepanjang ceramah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sah digunakan. Sebagai wakil ketua DKM, kata dia, ia memiliki kewenangan. Kita tutup sampai bulan puasa, bukan menutup beliau ingin ceramah. Kalau sudah selesai pasti dibuka. Museum Pak Gub yang menentukan. Bahkan ya sebelumnya anggota Ansor Banser Afif Fuad Saidi ramai diperbincangkan warganet ya. Afif diperbincangkan lantaran dia menolak Ustadz Khalid Baslama akan mengisi ceramah-ceramah Masjid Al-Jabar ya, Gadebaj Kota Bandung ya. Bahkan ia mempertanyakan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapa memberikan izin Ustadz Khalid Baslama ya untuk ceramah di situ. Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Sebagai gubernur ya tentu memberikan kebebasan, memberikan hak kepada siapapun karena itu adalah bangsa Indonesia. Selama dia menyampaikan agama-agama Islam yang tidak bertentangan dengan hukum dan budaya yang Indonesia, maka why not begitu kan. Lah inilah yang kemudian menjadi perhatian penting bahwa yang namanya toleransi kita itu harus memberikan ini begitu kan, menjunjung tinggi, mengasas tinggi terhadap bangsa kita begitu. Lah kalau baru bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hukum, lalu kemudian dijadikan alat politik dan sebagainya, baru kita tolak begitu ya. Ini
Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak. Sumpah ini masjid Pemprov dan ngasih panggung ke Khalid Basalamah ya. Katanya di akun Twitternya. Cuitan itu ya pun viral. Sejumlah warganet menginginkan Afif sebagai anggota Banser untuk tidak arogan dan tidak mudah dilabeli seorang yang berbeda pandangan. Satu lagi, kata dalam tempurung menyerang ulama di luar NU dan narasi pengasuh khilafah. Gini nih akibat dibego-begoin kelompok Said Akil ya. Ceramah berdasarkan Al-Quran dan hadis malah dituduh ngosong khilafah. Makanya dengar ceramah itu jangan berdasarkan katanya kiai, tapi harus pakai dalil, kata salah satu warganet. Afif pun menjelaskan alasannya menolak Khalid Basalamah ya. Ceramah di Al-Jabar, menurutnya Masjid Al-Jabar adalah milik Pemprov Jabar ya, dan Khalid Basalamah dalam ceramahnya dianggap intoleran. Berikut alasan Yafimnya. Ini alasannya yaitu adalah dia bertentangan dengan misal peringatan Hari Ibu, dia bilang itu peringatan Hari Nasrani. Nggak usah diperingati, itu tendensius dan bikin gaduh. Ini banyak sekali ya kutipan-kutipan mereka. Dengan alasan itulah yang kemudian ditolak begitu ya. Karena pada hakikatnya ya kita lihat saja ceramah-ceramahnya beliau begitu kan ya. Apakah bertentangan dengan tidak begitu. Ya publik bisa menilai seperti apa. Di satu sisi ada 5 ustadz pengajian yang sudah pernah ditolak oleh GP Ansor dan Banser NU. Yang pertama Ustadz Hanan Ataki kalau nggak salah di Pamekasan ya. Terus kemudian Ustadz Khalid Basalamah yang sering ya ditolak itu. Terus kemudian Ustadz Firandi Andiraja itu sering ditolak. Ustadz Felix Yu juga ditolak ya. Ustadz Abdul Somad ya ada sebagian yang menolak begitu. Tapi dalam rentetan inilah yang kemudian apakah semuanya harus ditolak? Selama dia memberikan motivasi ya untuk menyebarkan agama Islam ya tidak perlu begitu kan. Ya tetapi kalau keluar dari situ melenceng dengan dengan budaya, dengan agama kita, ya mengapa tidak kalau kita menolak begitu kan begitu logika kita begitu ya. Inilah yang seharusnya kita harus sama-sama mengerti begitu, seperti ustadz-ustadz yang lain dengan masyarakatnya harus saling mengerti begitu kan, satu sama lain, jangan hanya mengedepankan emosi saja, sana sini ditolak, radikal ditolak begitu kan ya, kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.